Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Hadratal mutaramin, para alim, para ulama, para bapak-bapak kiai yang minulya panjenengan Bapak Kiai Masyhur Samanti, para bapak penasehat sesepuh Safari kang sampun rawuh, Bapak Mukhlas, Ketua Takmir Masjid Baitur Rahman, Bapak Ibu pirawu sedaya, saya melanjutkan yang sudah disampaikan oleh Bapak Mukhlas tadi. Saya ingin menyampaikan kajian ayat. Saya buka dulu ini Qur'annya Pak Huri. Saya bacakan dulu ayatnya, Bapak Ibu. Ini nanti kaitannya dengan beberapa di antara kita atau saudara-saudara kita yang mestinya mempunyai kewajiban puasa, tetapi dalam kondisi tertentu tidak memungkinkan untuk berpuasa, serta konsekuensinya apa bagi orang yang tidak berpuasa. Saya bacakan ayatnya secara lengkap dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Titik di situ dulu. Bapak Ibu, bahwa yang diwajibkan untuk berpuasa itu tidak semua orang. Maka ini diawali ayat ini dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Artinya syarat pertama yang diwajibkan itu adalah orang-orang yang beriman. Sementara makhluknya Allah yang namanya manusia itu ada dua kelompok. Yang pertama iman, yang kedua tidak iman. Yang tidak iman itu biasa disebut dengan non-muslim. Orang non-muslim tidak kewajiban puasa. Nah, sementara orang Islam, orang mukmin yang kewajiban puasa itu kondisinya berbeda-beda. Ayat berikutnya, ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun tu'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Ini ayat berikutnya. Ayat berikutnya ini membicarakan tentang kondisi tertentu atau kondisi tidak ideal. Saat kondisi ideal, panjenengan beriman, sehat jasmani, sehat rohani, kewajiban puasa. Beriman, sehat jasmani, sehat rohani, kewajiban puasa. Kalau syarat tiga itu tidak ada, maka kondisinya akan seperti penjelasan berikut ini. Faman kana minkum maridun titik. Jika di antara kita itu sakit, tadi saya sebutkan kalau beriman, sehat jasmani, sehat rohani, maka kewajiban puasa. Nah, kondisi ini tidak seperti yang saya sebutkan pertama tadi. Pertama adalah maridun. Kalau orang itu sakit, maka boleh tidak puasa. Konsekuensinya bagaimana? Nanti akan saya jelaskan secara urut. Au ala safarin. Orang yang boleh tidak puasa ini pertama karena marid atau sakit. Yang kedua karena alasan safar atau bepergian. Safar itu musafir.
Ada ketentuan-ketentuan orang itu disebut safar atau musafir atau bepergian. Kalau kita pergi ke pasar Johar, namanya memang pergi, tetapi tidak dikategorikan safar yang boleh tidak puasa. Nah, ini dua kategori. Berikutnya, wa 'alal fa'iddatum min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ini kondisi yang ketiga. Bagi orang yang berat untuk berpuasa, maka dia wajib mengeluarkan fidyah. Fidyatun ta'amu miskin, yaitu memberi makan orang miskin. Sudah, itu tiga kategori orang yang boleh tidak berpuasa. Bapak Ibu, secara urut agar panjenengan nanti mudah untuk memahami, mudah untuk mudeng, eling-elingnya gampang, saya urutkan begini. Ada 4 kelompok. Pertama adalah orang yang tidak puasa tapi wajib qadha, wajib nyaur. Ini kelompok pertama. Kelompok kedua, tidak berpuasa Ramadan, tidak wajib nyaur, hanya wajib fidyah. Saya ulang. Kelompok pertama, dia wajib nyaur atau wajib bayar. Kelompok kedua, cukup bayar fidyah, tidak wajib mengganti puasanya. Kelompok tiga, dia wajib nyaur dan wajib fidyah. Ini paling berat. Dan kelompok keempat, tidak wajib nyaur, tidak wajib fidyah. Sudah 4 ini. Nah, kita lihat siapakah yang kelompok pertama. Kelompok pertama itu orang yang boleh atau dia tidak puasa, aslinya wajib puasa kemudian dia tidak puasa, tetapi di lain waktu wajib mengganti puasanya. Fa'iddatum min ayyamin ukhor, ayatnya seperti itu. Siapakah mereka? Yaitu maridun. Faman kana minkum maridun, orang yang sakit. Sakit itu ada kategorinya, yaitu sakit yang sulit atau lama sembuh, atau mestinya dia bisa cepat sembuh, tetapi kalau dipakai puasa akan lama untuk sembuh. Itu sakit. Gitu. Contoh misalkan sakit nyon sewu vertigo. Vertigo itu kan sakitnya tiba-tiba dan tidak dalam waktu yang lama. Mungkin sehari 2 hari sembuh, maka saat sakit mereka boleh tidak puasa, tetapi besok setelah Ramadan berlalu kewajiban untuk nyaur atau membayar. Itu namanya maridon, sakit. Kita ikut mazhab Syafi'i. Ya, mazhab Syafi'i itu sakit yang dirasa ini berat, maka boleh tidak puasa tetapi di lain waktu kewajiban. Mazhab selain Syafi'i itu ada asal sakit, tetapi tidak saya sampaikan. Ini kelompok pertama, wajib nyaur. Kemudian kelompok yang wajib nyaur lagi adalah orang yang safarin. Faman kana minkum maridun au ala safarin, orang yang bepergian. Menurut mazhab Syafi'i, orang dikelompokkan bepergian atau safar yang mendapatkan rukhsah boleh jamak atau qashar. Itu syaratnya adalah perginya itu bukan untuk hal maksiat dan jaraknya minimal sekitar 86 kilo. Jadi antara minimal 80 atau 86 kilometer. 86 kilo itu kira-kira jaraknya antara Masjid Baitur Rahman Gendong jenengan tindakan ke Magelang.
Kalau panjenengan sudah ketemu ada gerbang selamat datang kota Magelang, kota sejuta bunga atau 1000 bunga itu, maka itu jaraknya berarti sudah lebih dari 80 kilo. Saya sudah biasa eleng-eleng karena saya punya keluarga Magelang. Apalagi kalau panjenengan tindak ke Jogja, maka panjenengan boleh tidak puasa. Boleh tidak puasa. Kalau panjenengan siap nyaur, kangelan nyaur, boleh tidak puasa. Tetapi kalau panjenengan eman-eman dan berat nyaurnya, sebaiknya puasa. Wong naik mobil kan santai saja. Tetapi ini menurut agama boleh tidak puasa. Itu safar atau bepergian. Kalau panjenengan pergi ke Simpang 5, ke Pedurungan, itu tetap wajib berpuasa karena belum masuk kategori safar yang dibolehkan, dirukhsah untuk jamak qashar. Itu kelompok 2. Contoh yang kedua maksudnya. Kelompok pertama yang contoh kedua. Kelompok pertama wajib nyaur itu adalah kalau panjenengan atau putra putri panjenengan putri panjenengan haid tidak boleh puasa, tetapi di lain waktu wajib untuk nyaur atau mengganti. Fa'iddatum min ayyamin ukhar. Sayyidah Aisyah ngendika, kunna nu'maru biqada'is shaumi wala nu'maru biqada'is shalat. Kalau wanita haid, ngendikane Sayyidah Aisyah, itu kewajiban qada puasa tapi tidak kewajiban qada salat. Saat panjenengan haid tidak boleh salat, tidak boleh puasa. Tapi salatnya ndak usah diqada, puasanya harus diqada. Itu contoh ketiga. Contoh keempat, yang kewajiban untuk nyaur lagi adalah orang yang tidak puasa atau paginya niat puasa kemudian jam 11 karena tiba-tiba harus bekerja keras, maka dia tidak puasa. Di lain waktu dia kewajiban untuk nyaur atau mengganti. Dosa atau tidak dosa itu hitungan lain. Kalau dia sengaja tanpa alasan kemudian muka, maka dia dosa dan besok di lain waktu tetap kewajiban membayar. Itu Bapak Ibu, monggo panjenengan nanti kalau ada masalah atau apa-apa, monggo disampaikan nanti kepada takmir masjid melalui siapapun, monggo. Besok misalkan di rumah ketemu masalah, panjenengan tulis urek begini, diaturkan ke Pak Azhuri misalkan, nanti dari takmir masjid insya Allah tim akan menjawabnya dengan senang hati. Ini kelompok pertama tadi yang tidak puasa tetapi wajib nyaur. Kita masuk ke kelompok 2. Tidak puasa tetapi tidak wajib nyaur, hanya harus membayar fidyah. Fidyah itu berapa? Ngose. Orang yang boleh tidak puasa tidak puasa, tidak perlu menyaur, tetapi harus bayar fidyah. Itu adalah orang dua kelompok atau dua kategori. Yang pertama, orang yang sudah tua renta. Kalau panjenengan punya mbah-mbah yang sudah kurus, dia diajak puasa tidak mampu, maka tidak kewajiban puasa dan tidak usah nyaur. Wong namanya sudah tua renta, sudah tidak bisa diharapkan muda lagi, fisiknya kuat lagi. Karena itulah setiap hari beliau tidak perlu puasa, cukup panjenengan mengganti dengan membayar fidyah. Fidyahnya berapa? Fidyahnya menurut mazhab Syafi'i itu 1 mud. 1 mud itu sak cawuk. Cawukane wong biyen, maka ukuran sekarang 1 mud atau 1 cawuk itu sekitar 0,6 kilo alias 6 on.
Jadi kalau panjenengan punya kakek nenek sing wis sepuh-sepuh, tinggal menghitung. Ramadan tahun ini insya Allah 30 hari, 30 kali 6 on, maka 3 kali 6 18. Panjenengan nyiapi beras 18 kilo minimal. Syukur panjenengan sempurnakan 20 kilo, syukur ditambahi apa-apa minimal 18 kilo. Dibayarnya kapan? Bisa setiap hari atau seperti zakat sebelum sholat Idul Fitri sudah dibayarkan. Kepada siapa? Khusus fidyah ini ada to'amu miskin, kepada orang miskin atau fakir miskin. Kembali lagi, untuk kelompok 2 tadi yang tidak perlu puasa tetapi hanya kewajiban bayar fidyah, itu ada 2 kelompok. Pertama orang tua renta, yang kedua orang yang sakit yang sudah tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Kan ada orang masih muda tetapi sudah sakitnya kronis yang menurut vonis dokter ini tidak bisa sehat lagi. Seandainya sehat, seandainya sembuh, dia sudah akan cacat. Maka orang-orang seperti itu saat Ramadan tidak kewajiban berpuasa tetapi cukup membayar fidyah. Nah, itu kelompok 2 hanya 2 itu saja. Kelompok 3 wajib nyaur dan wajib fidyah. Nah, wajib nyaur dan wajib fidyah itu adalah pertama wanita yang hamil atau menyusui dengan alasan bagi yang hamil, nanti kalau saya tidak makan nutrisi untuk bayi kandungan saya bagaimana, maka dia boleh tidak puasa, tetapi di lain waktu dia harus nyaur dan bayar fidyah. Contoh berikutnya adalah orang yang menyusui. Kalau saya nanti puasa, nanti air susu saya tidak lancar, kasihan anak saya. Maka ibu tersebut boleh tidak puasa, tetapi dapat denda. Jadi dia kewajiban untuk bayar fidyah dan nyaur di lain waktu. Yang ketiga adalah para ibu-ibu yang punya hutang karena haid tapi tidak segera nyaur-nyaur sampai Ramadan ini. Ramadan tahun lalu masih punya hutang 2 hari tidak disaur, sampai Ramadan ini tidak terbayarkan. Maka nanti setelah Ramadan selesai punya 2 kewajiban. Yang pertama adalah nyaur puasa 2 hari, kan kurang 2 hari. Yang kedua adalah membayar fidyah. Fidyah itu denda menurut mazhab Syafi'i. Sudah, itu contohnya 3 itu yang wajib nyaur dan wajib bayar fidyah. Terakhir, tidak puasa, tidak wajib bayar fidyah dan tidak perlu ganti puasanya. Ini paling enak, tapi saya tidak mau. Siapa mereka? Yang pertama adalah orang gila. Orang gila itu tidak wajib puasa, ya tidak wajib nyaur. Artinya kalau dia gila sampai hari raya, setelah hari raya dia sembuh, maka setelah sembuh dia tidak wajib nyaur, tidak wajib bayar fidyah. Yang kedua, boleh tidak puasa, tidak wajib nyaur, tidak wajib bayar fidyah, anak kecil yang belum balik. Nah itu seperti Mas Kenzi itu masih kecil, dia boleh tidak puasa, jenengan gak usah pengen. Besok kalau dewasa tidak perlu ganti, orang tuanya tidak perlu bayar fidyah. Dan yang ketiga adalah non muslim. Orang non muslim itu tidak ya ayyuhalladzina amanu, tidak dipanggil untuk puasa. Itu jadi 3 itu tidak wajib puasa, tidak bayar wajib fidyah, dan kita tidak perlu pengen kondisinya seperti itu. Bapak Ibu seperti itu. Kalau panjenengan misalkan belum mudeng, monggo nanti disampaikan. Kalau secara langsung kok tidak enak, monggo ditulis saja yang detail, nanti diatur ke Pak Uri. Pak Uri ini tim pentaskeh pertanyaan-pertanyaan, nanti insya Allah tim penjawab Ustadz Saifullah dan teman-teman akan menyampaikan. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.